hadir, tapi kita percaya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Selain kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, tidak ada yang dapat membalas kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan roh dan kuasa-Mu Tuhan, dengan sukacita dari-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Haleluya, haleluya.
melihat setiap hati yang datang kepada Engkau Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan, ada yang berbeban berat, punya masalah menghadapi hidup Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Roh-Mu hadir di sini ketika kami menyembah memuji nama Engkau. Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat dan punya masalah bersama Engkau selesaikan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena kami mengiring Engkau, mengikut Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau memperhitungkan itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kembali lagi kami mau mengatakan Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan hati kami kepada Engkau. Engkau bentuk Tuhan. Engkau boleh menguatkan kami. Engkau memberitahu kepada kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir saat ini, mengurapi kami, memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat dari Engkau. Kami siap bersukacita di dalam Engkau. Kami siap bersekutu dengan Engkau dan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Muka yang penuh dengan sukacita. Amin. Pagi yang luar biasa karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Pertolongan lepas pertolongan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Kita merasakan penyertaan Tuhan, bukan? Amin. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita saat ini, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Amin. Kita siap memuji Tuhan, kita siap memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Raja dan Penolong dalam hidup kita. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan, untuk selalu menyertai dan menolong dalam hidup kami. Haleluya. Kami siap saat ini dibentuk oleh Engkau Tuhan. Saat ini kami siap diajar oleh Engkau. Engkau boleh berbicara atas hidup kami saat ini Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam Engkau untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Bukan turut kehendak kami, tetapi seturut dengan kehendak Engkau dalam hidup kami. Kami mau belajar taat kepada Engkau. Kami mau belajar mengatakan ya Tuhan dalam hidup kami, untuk melakukan kehendak Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Manakah kami berseru
Sentuhan tanganmu kami terdapat jalan sendiri kami menunggu Tuhan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, kami diberkati Engkau ya Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami akan tersesat. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Cinta-Mu yang tak terbatas. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Bila sebentar lagi kamu mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya perkataan-Mu ditaruh dalam hati kami, kebenaran-Mu dinyatakan. Kiranya Bapa, Engkau menaruh kata-kata-Mu dalam mulut biar hamba ini, biarlah hanya perkataan-Mu yang dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih saya diperbolehkan untuk datang ke sini. Terima kasih Pak Eko. Karena baru pertama kali saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sudirman. Saya datang, sebenarnya asal saya dari Kalimantan Barat. Tapi kalau di sini ada jemaat yang dari Kalimantan Barat, jangan tanya saya apa-apa karena saya hanya numpang lahir di sana. Umur 2 tahun saya dibawa ke Jakarta. Jadi saya nggak tahu apa tentang Kalimantan. Saya lihat di sini jemaatnya pada semangat ya. Amin. Saya bukan pendeta. Saya hanya jemaat biasa. Gereja saya di Karawaci, di GKMS. Kebetulan saya diajak Pak Eko sini, jadi saya akan memberikan bukan khotbah, tapi lebih kepada sharing dan juga kesaksian. Tapi karena saya berdiri di gereja, sharing dan kesaksian kayaknya nggak boleh jauh dari firman. Saya mau ajak lihat dulu ya, di Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tema khotbah hari ini adalah berkat kepada generasi selanjutnya, atau tema sharing hari ini adalah berkat kepada generasi selanjutnya. Pertama-tama saya mau
ajak dulu kita lihat yang disebut sebagai berkat itu apa. Karena seringkali berkat itu dikonotasikan sama dengan uang, kekayaan, keberhasilan. Di sini saya bikin catatan, saya nyontek dulu ya, boleh ya, maaf. Oke. Saya mau mulai dengan satu cerita. Terutama bagi saya sendiri, saya waktu datang ke Jakarta, sebenarnya saya dibawa ke Jakarta lepas dari orang tua. Yang bawa saya ke sini itu adalah nenek, karena saya sakit. Dan kalau dulu saya dari Ketapang, di Ketapang itu nggak ada dokter, yang ada hanya mantri dan tidak ada rumah sakit, atau belum ada rumah sakit pada saat itu. Ya kita bicara 50 tahun yang lalu, jadi udah tahu ya usia saya berapa. Karena saya sakit, saya kena bronkitis, pneumonia, dan asma. Jadi kalau di sana kelihatannya mungkin saya tidak akan berdiri di sini pada hari ini. Jadi oleh nenek dibawa ke sini untuk diobati di Jakarta. Dan karena saya sakit, biasa perhatian dari nenek jauh lebih daripada ibu bapaknya, betul? Karena kalau mama papanya ngomelin anak itu biasa. Nenek kakek hampir gak pernah ngomelin anak. Lebih sayangnya itu lebih pada manja. Satu hal yang sering dikatakan oleh nenek saya dulu adalah karena saya makannya juga susah. Jangan lihat sekarang, karena kalau sekarang saya bulat perata di segala sisi. Kalau kelihatan Nokia itu tidak ada sudut, saya nggak ada sudutnya sekarang. Apalagi kalau pandangannya ke bagian dada ke bawah, ya ini bulat sempurna. Dulu saya kurus sekali. Jadi nenek saya selalu kasih saya bagian lebih. Kita bukan dari keluarga berada, kita dari keluarga yang cukup sederhana. Kalau bayangan dulu, saya kakak saya juga ikut ke Jakarta untuk nemenin adiknya yang sakit, plus dengan beberapa orang om dan tante. Kalau kita mau makan, nenek saya itu dia ngocok telur 3, yang makan 9 orang. Jadi bikin telur dadar tipis, gede, terus dibagi jadi 9. Harusnya 9, tapi biasanya dibagi 10 karena saya dapat porsi double. Kata nenek, karena saya sakit harus makan lebih banyak. Dasar anak kecil, makan sering gak habis. Biasanya dikatakan sama nenekku apa? Kamu makan gak habis. Lihat orang di luar, masih banyak orang kekurangan, pengemis yang minta-minta, dan mereka gak bisa makan. Kamu bisa makan, terus kamu gak habisin makanannya. Sering kan kita katakan begitu kepada anak-anak kita? Betul nggak itu? Sangat betul. Dan hasilnya saya tuai sekarang. Karena saya selalu diminta untuk menghabiskan makanan, sekarang juga saya menghabiskan semua makanan, termasuk yang anak-anak saya makan gak habis pun saya habiskan. Karena saya ingat kepada pesan nenek, jangan sia-siakan makanan, habisin. Ya udah, sekarang juga semua saya habisin. Ada sayur sisa, saya habisin. Ada nasi sisa, saya habisin juga. Bisa lihat ya dari hasilnya seperti ini sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, nenek saya benar gak? Benar sih. Tapi apakah dengan begitu terus orang-orang yang di luar yang kelaparan itu tertolong? Kayaknya enggak. Malah jangan-jangan sebenarnya saya ngabisin jatah makan mereka ya. Saya dari mungkin karena keluarga kita juga keluarga yang sederhana, jadi untuk makan juga pas-pasan. Jadi jarang sekali kita tuh membagikan makanan atau membagikan berkat lah kalau istilah gerejanya kepada sesama.
Hasilnya ya semua kita makan sendiri. Tapi kalau sekarang saya rasa dan saya yakin juga kondisi ekonomi juga sudah jauh berubah. Ayo kita ajarkan juga anak-anak kita untuk membagikan berkat. Amin. Menghabiskan makanan, betul. Jangan disia-siakan, betul. Tetapi kalau kita makan porsi kita hanya sekian, jangan ngambil double. Habis itu nggak habis. Lebih baik yang lebihnya itu kita bagikan. Saya yakin jemaat sini pernah makan all you can eat ya? Restoran all you can eat? Pernah kan? Pasti ke buffet. Siapa yang ngambilnya lebih? Karena nggak mau rugi bayarnya. Saya ngangkat tangan duluan karena saya masuk ke dalam itu. Biasanya kalau di rumah makan satu piring cukup, menghabiskan yang sisa-sisanya iya, tapi ya mentok 2 piring lah. Kalau di buffet kok saya jadi 5 ya? Nggak mau rugi gitu kesannya. Habis itu pulang kekenyangan. Habis itu punya mimpi. Mimpi saya adalah saya mau jadi kurus. Tapi hobiku makan, gimana ya jadinya? Ada yang salah seperti ini. Kalau kita mengatakan tentang berkat, dan juga berkat kepada generasi selanjutnya, saya hanya mau mengingatkan, karena di sini saya tidak akan membicarakan teologi ya. Kadang-kadang teologi ada perbedaan, walaupun tipis ya Pak, tujuan sama, tapi saya tidak akan memberikan teologi ya. Jadi saya akan hanya bicara tentang segala sesuatu yang kita sepakat secara umum. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita manusia sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu adalah catatan pertama. Kita mengatakan bahwa kita mengharapkan atau kita mendoakan supaya kita anak-anak kita, generasi selanjutnya mendapatkan berkat. Saya mengingatkan Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Amin. Berkat Tuhan yang pertama itu apa? Hidup. Pada saat anak kita lahir dalam kondisi hidup, berkat sudah diberikan kepada orang tua dan juga kepada sang anak. Itu adalah berkat yang pertama yang Tuhan berikan, adalah hidup, nyawa. Berkat kedua yang Tuhan sudah berikan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di salib, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar nyawa, tetapi hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mati untuk kita di kayu salib, sulit sekali, bukannya tidak mungkin, sulit sekali bagi kita untuk bisa berdamai kembali kepada Bapa. Kalau kita baca kembali kepada perjanjian lama ya, begitulah. Tidak semudah itu, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengampunan, dan pada saat itu berkat sudah diberikan. Tuhan juga memberkati kita dengan membuat kita menjadi berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak kita, keturunan selanjutnya kita mau menjadi berkat atau mereka mendapatkan berkat, jadikanlah mereka sebagai pembawa berkat. Simpel kok sekarang. Sebenarnya ada beberapa hal yang sangat simpel. Apakah kita mampu menjadi berkat bagi orang kalau kita belum menerima berkat? Ya. Sekarang kalau misalnya ada pengemis yang meminta-minta, saya mau memberikan uang
sumbangan lah, 5.000 rupiah misalkan. Apakah saya bisa memberikan 5.000 rupiah itu kalau saya nggak punya 5.000 rupiah itu sendiri? Nggak bisa. Jadi bagaimana kita mengukur kalau saya sudah diberkati atau anak-anak kita sudah diberkati? Pada saat mereka sudah bisa menjadi berkat. Karena kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Setuju? Selain dari itu, ajarkanlah anak-anak kita juga untuk mau menerima berkat. Ada beberapa hal yang kadang-kadang, boleh nggak saya minta bantuan satu orang? Rian aja deh. Di sini ya. Ini ceritanya Rian, namanya adalah Rian Kanavaro. Dia harusnya di Batak, tapi bahasa Batak juga nggak bisa ya. Jadi dia Batak palsu gitu loh. Ya, misalkan sekarang kita katakan Rian ini dia di sungai habis main dengan teman-temannya, ternyata dia ke bawah arus dan dia tenggelam. Saya mau menolong dia. Hal pertama yang harus saya lakukan apa? Apa yang harus saya pastikan? Saya ada di posisi aman. Kalau saya juga kelelep, bisa nggak saya nolong dia? Enggak, mati bareng. Pasti. Itu ada hal pertama. Saya ada di posisi aman. Pada saat itu, saya bisa memberikan tangan. Saya bisa nolong Rian nggak saat ini? Nggak bisa. Apa yang perlu dia lakukan? Rian harus kasih tangannya ke saya. Baru saya bisa menolong Rian. Kemudian, pada saat saya mau menarik Rian, kalau dia tidak membantu dengan memegang kembali, kalau saya pegangnya begini, yakin kalau lagi ke bawah arus dia akan tenggelam tetap. Yang saya harus lakukan apa? Dia harus juga menggenggam, dia harus megang, baru dengan begitu kita bersama-sama saya bisa menarik dia naik. Kalau enggak, dia tetap akan terbawa arus dan tenggelam. Jadi ajarkanlah juga kepada anak-anak kita dan juga bagi yang masih muda, karena di sini juga banyak yang masih muda, mau ditolong, mau menerima berkat. Karena kalau tidak mau menerima berkat, kita nggak akan bisa. Anak-anak pun tidak akan bisa menerima berkat kalau mereka tidak membuka diri untuk menerima berkat itu sendiri. Hal selanjutnya, Rian boleh mengambil akuannya satu. Saya kalau begini kedengaran nggak? Gini aja ya, nggak usah pakai mic ya. Saya ada ininya Pak, ada baliknya. Tapinya gimana ya? Sekarang kalau misalkan Rian, kamu pegang ini, oke? Tangan ini ke belakang. Aqua satu harganya berapa? 250-300 perak. Kalau di toko, kalau mahal-mahal 500 perak, betul? Ya. Rian, saya tukar Aqua kamu sama handphone mau nggak? Mau? Ya nolak ya? Oke. Ambil handphonenya. Tangan ini nggak boleh, nggak ada. Ambil handphonenya. Gak bisa kan? Apa yang harus dilakukan? Lepas dulu. Terkadang kita memegang sesuatu dan Tuhan memberikan kita yang lebih baik, tetapi kita tidak mau melepaskan apa yang sudah kita pegang. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita ambil karena ego kita sendiri. Udah, taruh aja. Kalau mau diminum boleh. Ya. Jadi pastikanlah kalau kita dan juga anak-anak kita mau menerima berkat dan kita juga bersedia dengan lapang dada itu untuk melepaskan sesuatu yang mungkin
sudah dalam genggaman kita, tapi Tuhan tahu Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan kembali lagi, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Di dalam Yohanes ada dikatakan, mintalah maka akan diberikan. Kalau begitu, Tuhan boleh dong saya minta punya pesawat pribadi? Boleh? Akan diberikan kah? Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Setiap hari kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Pada saat kita buka mata, hal pertama yang kita bisa rasakan dan kita bisa syukuri itu adalah udara. Saya masih bernafas. Bahkan ada cerita, ini saya nggak tahu ini benar apa enggak, tetapi ini hanya cerita. Nama Allah dalam bahasa aslinya itu dituliskan adalah YHWH. Terus sekarang kita sebut itu sebagai Yahweh. Kalau kita lihat ke bahasa Ibrani, ada yang pernah lihat bahasa Ibrani sebelumnya? Pak Eko pasti ya. Yang lain ada yang pernah lihat? Itu bahasa yang lucu. Bahasa Ibrani itu tidak ada vokal, hanya konsonan. Itu kumpulan dari konsonan yang bacanya juga sebenarnya kalau tidak terbiasa bingung, karena yang tulis itu hanya konsonan. Dan kalau di bahasa yang di penulisan zaman dulu itu bahkan nggak ada spasinya, ditulisnya nyambung semuanya. Nah sekarang dibacalah itu sebagai Yahweh, tulisannya adalah YHWH. Katanya sebenarnya pada saat Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Allah menjawab itu YHWH, yang sebenarnya tidak ada satu orang pun juga yang tahu bagaimana itu dilafalkan. Katanya itu adalah bentuk dari nafas manusia. YHWH. Saya nggak mau bahas juga apakah itu betul atau salah. Ya mungkin betul mungkin salah, tetapi bagi yang saya mau katakan di sini adalah syukurilah Tuhan, akuilah Tuhan bahwa Dia ada dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafasmu. Amin. Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Itulah berkat yang luar biasa. Berkat yang kedua, pada saat kita keluar dari rumah atau pada saat kita buka jendela, yang kita lihat adalah matahari. Matahari masih bisa bersinar. Dengan itu kita ada kehidupan. Bagi kaum muda, kadang-kadang mempertanyakan, ada nggak ya kadang-kadang dari kaum muda yang membenturkan antara ilmu pengetahuan dengan Alkitab? Saya nggak tahu di sini, tetapi saya pernah dapat pertanyaan seperti itu dari mahasiswa, dari seorang mahasiswa. Saya mau ajak anak-anak juga, terutama yang muda, karena yang muda itu sering sekali mengedepankan logika. Untuk kita lihat, kalau bumi hanya 1 meter lebih dekat kepada matahari, apa yang terjadi? Akan tertarik ke dalam matahari dan bumi nggak akan ada. Kalau bumi berkurang kecepatannya sedikit saja, apa yang terjadi? Dia sentrifugal, terhadap sentripetalnya itu tidak akan seimbang dan bumi juga nggak akan ada. Bagaimana seluruh jagat raya ini bisa seimbang dan bisa ada kehidupan? Semua itu adalah karena
kebesaran Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Tanpa itu nggak ada kehidupan. Kemudian terkadang kita selalu memohonkan Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu berhasil. Betul? Iya. Setuju kan? Tuhan, saya mau pergi ke kota A, atau saya mau pergi ke kota B, atau saya melakukan pekerjaan A, saya mau melakukan pekerjaan B, dan selanjutnya berkatiin ya Tuhan supaya saya berhasil. Itu doa yang baik sekali. Apakah semua itu tetap akan berhasil? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita akan mengalami kegagalan. Tetapi pada saat kita gagal, apakah kita berhak untuk mengutuki Tuhan? Apakah kita berhak untuk mencaci maki Tuhan? Ayub dijatuhkan sebegitu jatuhnya, tetap Ayub tidak mencaci maki atau mengutuki Tuhan. Karena beliau Bapa yang baik, Bapa pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Kebetulan saya adalah pria, saya punya anak. Kalau anak saya ingat masih dia Nathan dan Glennis, nama anak saya. Kalau waktu mereka masih lagi bayi, kecil, nggak bayi lah, umur 1 tahun 2 tahun. Kadang-kadang anak-anak itu suka segala sesuatu yang mengkilat ya. Masalahnya pisau juga mengkilat. Kadang-kadang itu menarik perhatian. Apalagi pisau dapur itu sekarang juga kadang-kadang dibuatnya lucu-lucu ya, ada yang warna merah, warna segala macam, menarik. Lah kalau anak saya pegang itu dan dia mau mainin, akan kita kasih nggak? Tidak. Enggak. Kita ambil, nangis nggak dia? Nangis. Marah, teriak-teriak. Apakah kita akan biarkan? Enggak. Bapak juga begitu kepada kita. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita merasa itu baik, tapi Bapak mengatakan bahwa maaf, itu nggak baik. Itu bukan sesuatu yang aman atau itu malah akan mencelakakan kamu pada akhirnya. Yang Bapak akan lakukan, Bapak akan ambil bahaya itu dari kita. Walaupun kita teriak-teriak, kita minta-minta, kita nangis, tetapi Bapak tidak akan memberikan itu. Karena Bapak tahu bahwa itu tidak baik untuk kita. Jadi berkat Bapak pun ada pada saat kita gagal. Sering kali saya juga termasuk, saya minta Tuhan, Bapak, ini saya lagi ada kesulitan, saya ada masalah begini, tolong selesaikan, angkat masalah ini, biar saya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Beberapa minggu yang lalu saya diingatkan oleh khotbah seorang pendeta juga, dan beliau mengatakan, mintalah kepada Bapak kekuatan untuk mampu menaklukkan masalah yang diberikan, bukan minta masalah itu diselesaikan. Kalau Bapak hanya mengangkat masalah itu bisa sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan kita besar, masalah apapun juga bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita minta Tuhan Tuhan hanya mengangkat masalah kita, itu sama dengan Bapak tidak mendidik kita. Kadang-kadang juga kita membiarkan anak-anak kita kesulitan kan? Yang anak-anak sekolah, mereka lagi belajar berhitung misalkan, nangis karena nggak bisa. Apakah terus kita bilang ya udah kamu gak usah belajar deh? Selesaikan masalahnya, selesai. Diangkat masalahnya. Apakah itu akan kita lakukan? Tidak. Kita mau anak kita juga bisa berhitung. Kita mau anak-anak kita itu juga bisa menulis. Susah nggak untuk anak-anak? Masalah nggak untuk mereka? Masalah. Sangat masalah. Ada yang pernah cubit anaknya waktu lagi ngajar? Saya pernah. Nggak dicubit sih, bisa sambit kuku pernah.
Salah juga sih, harusnya nggak boleh. Tetapi itu kita lakukan karena kasih kan, karena kita sayang kepada anak-anak kita. Sebagian besar, saya tidak mengatakan semua orang tua, karena sekarang orang tua juga ada yang aneh-aneh. Ada yang anak kenalnya dijual dan segala macam, ya nggak tahu lah, urut dada aja kalau seperti gitu. Tapi kalau secara umum, orang tua melakukan itu karena kasih. Dia mau anak-anaknya itu lebih baik lagi, supaya anak-anak itu bisa mandiri. Ingat, Bapak itu juga adalah orang tua kita. Bapak jangan minta kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah kita, sama dengan Bapak tidak akan melatih kita, tapi mintalah kekuatan untuk mampu menyelesaikan atau menghadapi masalah itu. Dan semua hal seperti itu hanya akan membuat kita menjadi lebih kuat. Kalau mau melenting tinggi harus ditekan. Karet gelang harus ditarik. Semuanya harus diberikan stres, baru kita bisa melenting. Tapi yakinlah bahwa Bapak tidak akan menarik kita seperti karet gelang terlalu keras sampai dengan karet itu putus. Tapi Allah kita akan menarik kita, akan memberikan kita tekanan yang cukup kuat sampai dengan maksimum, supaya kita bisa melenting juga sampai ke titik yang maksimum. Dan hal yang paling penting untuk menerima berkat adalah bersyukur. Amin. Bersyukur itu gak gampang loh. Gampang dikatakan, sulit untuk dilakukan. Kalau kita bicara tentang kesuksesan finansial, kesuksesan ekonomi, banyaklah yang mengharapkan itu. Saya juga, saya yakin bapak-bapak ibu di sini juga mengharapkan kesuksesan, keberhasilan finansial dan segala macam. Tujuannya apa? Mendapatkan kebahagiaan, hidupnya lebih enak, lebih gampang. Saya tidak mengatakan hal itu salah, sama sekali. Tetapi saya mau bertanya, para konglomerat di Indonesia atau di dunia masih kerja nggak? Masih. Mereka bisa hidup nggak kalau mereka nggak kerja? Maksudnya secara finansial, bisa nggak? Bisa. Kok mereka masih kerja? Kadang-kadang malah mereka kerja lebih keras daripada karyawannya. Padahal kalau ditanya, saya kerja keras supaya saya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anakku, istriku dan segala macam, supaya saya bisa bawa mereka, saya bisa memberikan kehidupan, saya bisa memberikan mereka pendidikan yang baik, makanan yang baik, mungkin liburan setahun 2 kali, bisa keluar negeri, jalan-jalan dan segala macam. Oke. Saya mau punya waktu, saya mau memberikan waktu, saya mau punya waktu untuk bisa bersama dengan keluarga. Tetapi setelah hartanya triliunan pun dia masih kerja keras, dan dia masih nggak punya waktu juga untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Pertanyaan saya, apakah itu berkat yang kita inginkan? Punya harta banyak sekali, tetapi tidak pernah punya waktu dengan anak-anak. Saya memulai karir itu sebagai teknisi, dan dulu saya dibayar, kalau terutama ke luar negeri, itu per hari. Pada saat saya melangkah keluar dari rumah, argo saya dimulai. Saya terbang ke negara manapun juga, kota manapun juga, argo itu dia akan dihitung sampai dengan saya kembali ke rumah. Pada saat anak saya yang pertama lahir, kondisi ekonomi saya sendiri terus terang sangat berat. Mau beli susu aja nggak ada. Jadi yang saya lakukan, saya mengambil pekerjaan sebanyak mungkin keluar. 1 tahun saya di Indonesia 4 bulan, 8 bulannya nggak tahu di mana.
rekor saya adalah terbang 156 kali dalam 1 tahun. Jadi 2 hari sekali terbang. Sampai istri saya cerita, anakku waktu dia masih umur 1 tahun itu kalau lihat pesawat selalu ada papa. Karena yang dia tahu cuma papanya tuh selalu ada di pesawat terbang, sama sini cuma ada di pesawat doang. Sampai dengan suatu hari saya pulang dan anakku nggak mau digendong. Saat itu saya bilang sama istri, kayaknya saya berhenti, saya stop semua kerjaan itu. Karena mau apa? Ya puji Tuhan memang pada saat itu kondisi ekonomi kita juga sudah membaik ya. Ya karena kerja keras dan segala macam, saya dapat promosi dan segala macam, ya udah lebih enak lah. Bukan angka yang kecil sebenarnya waktu itu. Di tahun 2000, awal 2000, 2004, 2005, pada saat kita lagi kesulitan, pada saat lagi susah-susahnya, mendapatkan pembayaran yang ya kalau mau dikatakan gaji saya dengan apa ya, kita sebutnya itu uang jajan lah istilahnya, dan uang jajan bisa 5 kali lipat. Tapi setelah anakku nggak mau dipegang sama bapaknya, saya juga mikir, terus saya ngelakuin itu semua untuk apa? Saya katakan saya mau nyenengin anak, oke. Apakah anakku senang? Tidak juga. Sebenarnya hasilnya juga sampai sekarang saya masih menerima, karena anakku yang laki-laki yang pertama itu nggak terlalu dekat dan nggak bisa terlalu dekat, jadi ikatan emosionalnya ada yang kurang dibandingkan dengan anakku yang perempuan yang kedua yang nempel. Ya nggak cuma sama bapaknya sih, sama ibunya juga. Ternyata memang dokter mengatakan atau kepala psikiater mengatakan bahwa anak-anak itu di kita atau kita sebagai manusia, kita bisa mengingat setelah umur kita 4 tahun. Jadi 1 sampai dengan 0 sampai dengan 4 ingatan itu nggak ada. Saya nggak tahu itu betul apa enggak. Saya juga udah nggak ingat apa yang terjadi dulu sih. Ya saya ingat mungkin waktu saya TK, tapi kalau TK ya kita bicara mungkin dalam berapa tahun ya mungkin hal itu benar. Tetapi saya yakin sebenarnya tidak semuanya itu hilang. Waktu saya memutuskan bahwa saya tidak akan melakukan hal itu lagi, itu tahun 2007 awal. Yang saya bilang sama istri saya setelah kembali dari perjalanan keluar Natal, bayangkan itu Natal tanggal 25, saya tiba di rumah itu tanggal 24 jam 8 malam. Jadi cuma sampai ke rumah makan, udah. Apa itu Natal enggak? Besoknya juga capek, yang ada cuma itu doang. Dengan kondisi seperti itu, saya mengatakan pada istri saya berhenti. Saya nggak mau kerjain hal seperti itu lagi. Istri saya mengatakan kayaknya udah waktunya juga, jangan sampai dipanggil om sama Nathan. Tapi pikir-pikir iya juga sih, kalau anak nggak pernah ngeliat muka bapaknya kayak apa, lama-lama lupa juga kali yang mau muka bapaknya. Jangan sampai kamu dipanggil om sama Nathan. Iya ya, oke, kita berhenti. Tapi rasanya mungkin ada sesuatu yang masih ditinggalkan sehingga sampai dengan sekarang Nathan itu nggak bisa terbuka itu kepada saya dibandingkan dengan mamanya. Sampai dengan sekarang Nathan sekarang kuliah, tapi kalau ada masalah hal pertama yang dicari mama. Apapun juga mama. Jangankan istilahnya dia cuman tangannya kepotong pisau dikit juga mama yang dicari. Ya, saya yakin bahwa masih ada sesuatu yang tersisa yang mungkin dia juga nggak sadar, tetapi itu membuat hubungan tidak bisa terlalu baik. Jadi apakah hal itu yang kita mau? Punya harta berlimpah, habis itu dipanggil om sama anak.
Percayalah kalau kaya banget, anak gak akan lari dari orang tuanya, pasti akan nempel. Kenapa? Minta duit. Normal toh. Bagi kaum muda, kalian misalkan istilahnya sekarang yang saya lihat ini ada cukup banyak youth-nya ya Pak, udah waktunya untuk pacaran kan? Iya. Kalau mau ngapel aja yang cowok-cowok, minta duit gak? Pasti minta duit. Mau ngapain? Pergi sama si A, pergi sama si B. Lah duitnya dari mana kalau nggak bapaknya yang kasih? Ya ada juga sih yang ibunya yang kasih. Anaknya nggak akan lari. Tetapi secara emosional mungkin juga itu tidak akan kita dapatkan. Jadi kalau kita mau mendoakan atau kita berharap bahwa ada berkat juga untuk anak-anak kita, berikanlah juga cukup waktu untuk anak-anak kita. Itu akan menjadi berkat bagi kita dan juga berkat bagi anak-anak. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, jadilah orang benar. Jadi orang benar itu susah-susah gampang. Orang benar itu tidak selalu baik. Orang baik tidak selalu benar. Contohnya orang benar, orang baik adalah anak-anak yang masih sekolah atau kuliah pernah nggak nyontek? Pernah nggak? Saya juga nyontek kok. Sebel nggak kalau temannya nggak ngasih contekan? Sebel. Kalau dikasih contekan seneng nggak? Seneng. Baik nggak temannya kita yang ngasih contekan? Baik. Bener nggak? Enggak. Nah, kalau kita memilih untuk menjadi orang benar, saya nggak mau kasih contekan. Dikatain nggak sama orang, kamu bukan orang baik, benar. Tapi saya orang benar. Menjadi orang benar tidak selalu menjadi baik tidak selalu menjadi benar. Baik itu gampang. Asal saya baik kepada seseorang, kamu lagi susah, oke, saya kasih duit, baik nggak baik, udah selesai. Menjadi orang benar tidak semudah itu. Tetapi pada akhirnya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi baik dan benar. Amin. Jadi yang dikatakan Tuhan di sini adalah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan juga yang baik di hadapan Tuhan. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Jadi Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semuanya, pegang firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Yakinlah Tuhan akan menyertai kita. Amin. Bapak, hamba-Mu telah selesai berkata-kata Bapak. Kiranya Bapak firman-Mu tetap dinyatakan di dalam hati kami, kasih karunia-Mu melihatkan kami, dan tuntunlah kami Allah Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau menguasai hati, pikiran, roh, dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Sudirman yang sudah melayani kita dengan kesaksian firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Memang tadi pagi sebelum ibadah beliau sampaikan setelah menyampaikan kesaksian akan kembali ya karena melanjutkan dalam pelayanan di gereja beliau ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Memang yang hadir hari ini banyak yang berhalangan hadir, mungkin karena kecapean kemarin ya, sudah sangat bersemangat untuk menjadi host sebagai tuan dan nyonya untuk ibadah persekutuan fellowship kaum wanita GCA Sebanten ya. Jadi
sampai siang baru selesai ya. Jadi beberapa wanita mungkin penat, capek, lelah ya. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama memberi untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ada titipan dari panitia Natal kita yang telah dibentuk dalam bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya nanti Bapak Weli dengan Pak Wawan bisa bagikan ada sebuah form yang nanti kita akan tuakan bersama-sama. Ya, ini adalah form untuk memberikan persembahan kasih Natal. Ya, bisa diisi oleh keluarga atau pribadi. Jadi kalau misalnya satu keluarga mengambil satu form, nah bisa mengisinya satu saja. Tapi kalau di dalam anggota keluarga itu pribadi mau memberikan, dipersilakan juga. Jadi bisa mengambil satu lembar satu orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kebutuhan secara khusus dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk komisi anak kita. Mereka memiliki peduli kasih untuk mengadakan kunjungan ke panti asuhan yatim piatu untuk mengadakan ibadah perayaan Natal bersama 100 anak yatim piatu. Ya, jadi tentunya ini memiliki sebuah kebutuhan dana yang tidak sedikit. Jadi anak-anak kita ingin berbagi hidup, ingin berbagi berkat untuk anak-anak yang kurang beruntung ya. Jadi nanti akan dilakukan tanggal 3 Desember 2023. Dan tunas remaja kita bersama remaja juga akan mengadakan Natal pada tanggal 10 Desember. Lalu Senin 25 Desember 2023 ada perayaan Natal umum ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya memang panitia sementara waktu mentargetkan ada 25 juta rupiah yang dibutuhkan. Oleh karena itu bahwa panitia ingin mengajak bersama-sama seluruh jemaat untuk bisa mengambil kebutuhan ini, supaya kita memiliki hati yang sama bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang kita laksanakan bersama-sama. Ada yang berdoa, ada yang memberikan tenaga, dana, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengambil keputusan ya untuk menyampaikan persembahan kasih Natal, dan itu bisa diberikan satu tahap atau beberapa tahap ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sesuai dengan nanti yang Bapak Ibu bisa baca di form yang sudah dibagikan. Oleh karena itu sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Nanti ada form, ada juga pulpen yang bisa dipakai untuk mengisi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian firman hari ini, bahwa generasi kami hari ini, generasi selanjutnya tetap akan diberkati Tuhan. Dan tidak akan pernah anak cucu kami meminta-minta. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Engkau Gembala Agung yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jikalau sebentar mulai dari keluarga gembala, seluruh jemaat akan mengisi form untuk Natal Tuhan. Biar Tuhan akan tolong. Kami percaya bahwa Tuhan segala sesuatu yang sudah dititipkan kepada kami akan berikan. Dasar khusus untuk rencana ibadah perayaan Natal bersama dengan 100 anak yatim piatu. Biar Tuhan tolong. Kami percaya ini waktunya anak-anak kami akan berbagi kasih, berbagi hidup dengan mereka yang kurang beruntung. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Natal untuk semuanya, bukan hanya untuk kami.
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, waktu menuliskan ini, setiap jemaat-Mu, dan Tuhan akan memberkati dengan imannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur juga untuk persembahan yang akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan mengisi ya, dan nanti Pak Weli dan kawan akan mengumpulkan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian dipersilakan, kalau misalnya seperti contoh gembala satu keluarga mengisi ya, berarti cukup saya yang mengisi ya. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang juga satu keluarga ya cukup mengisi satu saja. Tapi kalau mau pribadi ya masing-masing pribadi bisa mengisinya ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sambil persembahan juga akan diedarkan, kita akan bersama-sama memperhatikan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Secara khusus, selaku Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa anggota keluarga kita yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Siswanti. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Lalu selamat ulang tahun kepada Bapak Ali Kristianto ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan warta jemaat yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan sepekan kita dari hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 20 sampai dengan 22 Juni adalah komunikasi pastoral onsite atau online Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 6 sore itu adalah latihan untuk tunas remaja. Lalu jam 7 itu untuk latihan ibadah raya umum. Dan jam 8 malam ada doa bersama. Hari Sabtu tanggal 24 Juni itu adalah kegiatan insidental. Artinya kalau ada kegiatan yang berkenaan dengan kunjungan dan sebagainya. Lalu hari Minggu depan tanggal 25 Juni 2023 jam 8 pagi ada ibadah raya umum dengan pembicara Bapak Pendeta Rudi Matianus Sarjana Teologi. Lalu jam 8.30 ada ibadah anak. Lalu jam 10 ada ibadah terus remaja dan remaja. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus saya memberikan dorongan supaya kita tidak jemu-jemu dan terus rajin semangat untuk membaca Alkitab setiap hari ya. Tidak 3 pasal setiap hari. Dalam keadaan sesibuk apapun, biarlah bisa membacanya baik pagi atau siang atau malam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan rencana program kerja untuk semester kedua tahun 2023 yang akan ditutup dengan kegiatan dan perayaan Natal, kiranya kita akan berdoa bersama-sama menyatukan hati kita sehingga rencana-rencana yang akan dilakukan dalam program kegiatan kerja kita
akan dapat terlaksana, salah satunya dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan jemaat juga. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mari yang melayani dalam persembahan bisa mengedarkan kartu persembahan sekaligus yang mengumpulkan formulir yang sudah diisi. Bapak Eri dan Pak Wawan bisa. Haleluya. Mari sambil kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus percaya dan hidup di dalam Engkau, bahwa generasi kami, generasi selanjutnya akan terus diberkati Tuhan. Dan tidak hanya dalam status diberkati Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, menyerahkan ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, saudara kami yang berulang tahun, Ibu Suswanti, Bapak Ali, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati mereka dengan penyertaan-Mu, panjang umur, semangat, sehat, dan sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan, menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu bangsa negara kami yang kami kasih, Indonesia, Banten dan Tangerang. Lawatan-Mu bagi jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Kami berdoa mengucap syukur untuk gereja Sidang Sumatera. Kami menyerahkan untuk kongres yang akan dilaksanakan bulan Agustus. Tuhan campur tangan. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh Tuhan, dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia, kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menolong menuntun hidup kami. Terus kami serahkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap mata pencarian umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masa pemulihan kesehatan. Di dalam nama Yesus, mereka yang mengalami sakit, pemulihan, kesembuhan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ika. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Popo Salom ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bagian dari umat-Mu yang mengalami pergumulan. Oh, kami serahkan Ibu Yena ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya
tangan Tuhan yang berkuasa menjamahnya, memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bersyukur, menyerahkan untuk anak-anak dari umat-Mu yang sedang dalam masa liburan sekolah, baik tingkat SD, SMA maupun SMA. Tuhan, ke dalam kuasa-Mu Tuhan akan berkati, dan mereka yang melanjutkan studi mereka dalam bangku SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, kami percaya Tuhan menyediakan dana yang dibutuhkan, karena Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayan hari ini. Tuhan akan memberkati. Kami serahkan Bapak Sudirman dengan keluarga yang melayani Tuhan hari ini dalam kesaksian firman, dan Tuhan akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Sebentar kami meninggalkan rumah-Mu, dan Tuhan menyertai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat telah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini hingga Tuhan datang kembali menjemput kita gerejanya.